respect atau autonomi ya, seperti yang kita sampaikan tadi ya, mau ikut atau tidak mau ikut itu diberikan kebebasan kepada seseorang itu untuk milih. Jadi nggak boleh maksa ya penelitian itu ya, nggak boleh maksa. Terus juga ini non maleficer, jadi nggak boleh berdampak pada menyakiti. Harus mengutamakan manfaat. Ya, harus mengutamakan manfaat dan tidak boleh menimbulkan dampak sakit. Nah, ini adalah justice ya, adil. Nanti bisa dibaca sendiri kalian justice. Terus ini adalah penerapan 3 prinsip etika penelitian, respect pada manusia. Individu sebaiknya diperlakukan sebagai agen otonomi ya. Jadi orang itu harus diperlakukan sebagai otonomi, sebagai seorang yang bebas. Individu yang otonominya terbatas harus dilindungi. Jadi individu orang-orang yang kebebasannya itu terbatas itu juga harus dilindungi. Contoh individu yang kebebasannya terbatas itu apa? Pembantu rumah tangga. Itu kan ininya terbatas kan, terbatas autonominya, atau mungkin orang-orang yang di bawah pengasuhan, anak asuh itu juga termasuk individu yang otonominya terbatas, tidak bisa bebas sepenuhnya ya. Itu juga harus dilindungi, nggak boleh dipaksa meskipun dia otonominya terbatas. Termasuk juga berikan kesempatan individu untuk memilih, berikan perlindungan ekstra untuk yang rentan. Nanti kita bahas siapa orang-orang rentan itu. Aplikasinya adalah persetujuan penelitian, terus juga menghormati privasi ya. Harus persetujuan yang terdiri dari elemen informasi, pemahaman dan sebagainya. Jadi harus paham ketika Anda mau meneliti seseorang, pastikan dia paham apa yang akan Anda teliti. Ya. Prinsip manfaat. Partisipasi manusia sebaiknya tidak diluka secara fisik maupun psikologis. Penelitian sebaiknya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Terus keadilannya, manfaat dan resiko yang dialami oleh partisipan sebaiknya terdistribusi rata. Jadi mungkin nanti kalau sudah waktunya penelitian, nanti Anda akan mengelompokkan mana ini kelompok yang melakukan, terus mana kelompok yang kontrol yang tidak melakukan. Agak sulit menjelaskan, tapi nanti kalau Anda sudah masuk pada fase penelitian itu nanti Anda akan. Pengurangan manfaat dan resiko sebaiknya dilakukan secara sistematik. Rancangan penelitian yang baik, peneliti yang kompeten sebaiknya tertata produk hasil diadil dan dalam menyelesaikan partisipan. Mekanisme perlindungan sebagai aturan. Jadi kalau mau meneliti, pastikan objek penelitiannya orang itu mendapat jaminan institusi untuk kepatuhan terhadap landasan etik penelitian. Termasuk juga review penelitian oleh komite etik, persetujuan penelitian oleh subjek peneliti. Jadi kalau mau meneliti itu harus ada jaminan institusi yang meneliti. Jadi penelitian itu tidak boleh abal-abal. Ada payung lembaganya. Kalau di sini payung lembaganya adalah Stiglitz Marlboro. Kalau di Asia lembaganya adalah Asia, gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi penelitian itu tidak sendiri-sendiri, atau tidak berdiri. Harapannya ada lembaga yang membackup. Nah, termasuk komite etik nanti di rumah sakit itu ada. Tahap penelitian yang harus mempertimbangkan etika penelitian. Ini ada tahapan-tahapannya. Persiapan adalah yang dalam ini ada proposal, pengumpulan data, pengolahan data, penulisan dan publikasi. Ini sambil lalu saja. Nah, ini adalah percobaan pada manusia. Percobaan pada manusia itu ada beberapa jenis ya. Penelitian medis dengan tujuan diagnostik dan terapeutik. Jadi penelitian tujuannya itu adalah diagnostik untuk menegakkan sebuah diagnosa maupun obatnya. Termasuk juga penelitian dengan objek terutama ilmiah murni tanpa nilai diagnostik. Ini umum.
penelitian ilmu kesehatan masyarakat dengan intervensi pada kelompok komunitas. Jadi sekali lagi penelitian itu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Nanti barangkali teman-teman nanti kalau mau KKN dan sebagainya, nanti teman-teman pasti akan meneliti ini masyarakat. Dan ini juga harus diatur. Tidak sembarangan kita itu meneliti pada masyarakat, pada komunitas itu juga. Makanya nanti ada aturan-aturannya. Penelitian ilmu sosial perilaku dengan intervensi individu, kelompok maupun observasional. Jadi pada ilmu-ilmu psikologi terutama ya, dia dalam menemukan teori-teori itu juga melakukan penelitian pada orang, termasuk sosial. Nah, percobaan pada manusia ini beberapa masalah ya yang harus kita antisipasi. Kesukarelawanan, termasuk kerentanan, pemberian izin atas pengertian, objektivitas dan kejujuran, batasan usia untuk persetujuan, penanggung intervensi, penggunaan sumber data, darah maupun urin. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ini oke. Ini big data. Ini penelitian pada ini ya ketika kita itu meneliti kepada big data. Big data itu bisa bersumber dari mana? Internet ya. Sekarang kita masuk kepada subjek yang rentan. Siapa yang subjek yang rentan? Jadi sampel-sampel mana itu yang rentan yang dinamakan vulnerability? Ya, yang dikatakan subjek yang rentan yang harus dilindungi itu adalah kurang kapabilitas atau kurang dalam memberikan persetujuan. Lakukan of due consent. Jadi dia itu barangkali IQ-nya lemah ataupun retardasi mental, itu termasuk daripada subjek yang rentan dan itu harus kita lindungi. Jadi tanda kutip begini ya, objek yang lemah, mohon maaf ya, orang-orang saat yang akan kita teliti itu harus benar-benar kita lindungi. Jadi itu kita itu nggak boleh semena-mena melakukan penelitian pada mereka. Jadi benar-benar harus dilindungi, nggak boleh semena-mena terhadap mereka ya. Terus masuk juga orang-orang miskin ya. Orang-orang miskin ini adalah termasuk orang-orang yang harus kita lindungi. Hati-hati dalam melakukan penelitian, tidak boleh dilakukan semena-mena. Orang-orang miskin ya, kurang akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi tanda kutip begini, kadang kalau ada orang-orang dengan pendidikan yang rendah, orang-orang yang miskin datang ke pelayanan kesehatan, datang ke kampus, itu tidak boleh semena-mena langsung kita lakukan penelitian dengan tanpa mengindahkan etika-etikanya. Jadi tanda kutip mereka tidak boleh dimanfaatkan. Kalau Anda melakukan penelitian, pastikan mereka itu terlindungi, baik dari dampak psikologis, dampak fisik maupun dampak keuangannya, begitu ya. Termasuk ini menjadi anggota junior atau hierarki yang lebih rendah, termasuk mahasiswa. Jadi seorang dosen, seorang pendidik dalam melakukan penelitian itu juga boleh semena-mena pas dia jadi dosen terus enaknya memaksa mahasiswa untuk jadi subjek penelitian, itu juga nggak boleh. Harus ada prinsip kebebasan, suka ikut, nggak suka nggak ikut, tidak boleh ada masalah. Termasuk Anda ini termasuk kelompok vulnerability, termasuk kelompok yang rentan terhadap subjek penelitian. Dan sekali lagi Anda itu bebas, mau ikut mau tidak ikut itu Anda bebas. Ya. Pastikan kalau Anda mau ikut penelitian, pastikan manfaatnya untuk Anda dan tidak ada dampak yang akan menimpa Anda. Kalau ada penelitian yang akan berdampak kepada Anda, baik secara fisik maupun psikologis, Anda bebas untuk menolak, karena Anda termasuk bagian dari vulnerability, subjek penelitian yang harus dilindungi. Nah,
termasuk siapa saja subjek yang rentan ini: wanita hamil, human fetus, bayi, anak-anak kan nggak bisa memutuskan dia mau dijadikan sebagai penelitian, kan nggak bisa anak-anak itu mikir kan ya. Nah, makanya dia termasuk bagian yang harus kita lindungi, ya. Person who are sekali lagi mental disable, economic disaster, keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan, orang pada saat kondisi sakit betul, orang pada saat sakit betul itu juga nggak bisa berpikir rasional, sehingga dia juga termasuk subjek yang rentan untuk dijadikan bahan penelitian. Dan dia rentan, dia kan lemah kan, nggak bisa menyisir apa kan kayak dia. Makanya dia harus kita ya prisoner. Apa prisoner? Tahanan itu kan juga apa di kapak-kapaknya lah yang betul manut. Makanya dia juga harus dilindungi. Rasial minoritas. Ya, ini barangkali kalau di tempat tertentu, mohon maaf ya, kalau kita di Jawa terus ada saudara kita dari tim Pulau Terjauh kita 1-2 orang, itu juga termasuk kelompok yang rentan. BPN itu ini ya, nggak punya komunitas, itu juga harus kita lindungi. Dan banyak yang nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Proteksi pada subjek penelitian, kerusakan atau bahaya fisik, ini ya harus kita proteksi, harus kita lindungi. Kerusakan dari bahaya fisika itu setuju mengikuti sesuatu. Kalau Anda di mungkin kalau yang pernah ke bank atau mungkin kalau pernah ke rumah sakit bisa bahkan itu bahwa ya kalau di bank mau pinjam dan sebagainya juga ada informasi ya kan, apa yang setuju, apa yang ditawarkan dan apa yang kita setuju juga termasuk bagian dari itu. Kalau informasi yang lebih umum di rumah sakit ini adalah persetujuan ketersetujuan kalau Anda akan dirawat. Oke. Penelitian, sebuah investigasi sistemik termasuk pengembangan penelitian, pengujian dan evaluasi serta dirancang untuk mengembangkan atau memeneralisasikan hasil pengetahuan. Ini definisi daripada penelitian ya. Yang dimaksud sistemik dapat disesuaikan dengan bidang ilmunya. Ini sambil lalu saja. Oke, ini definisi dari penelitian. Kalau di bahasa Inggris kan adalah research ya. Sama ketika kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Penelitian biomedik. Bio itu apa artinya? Hidup medis itu ya penyembuhan. Ya, ini nanti penelitian yang membahas biomedik ya. Penelitian biomedik itu adalah penelitian pada makhluk selain manusia. Penelitian pada makhluk selain manusia bisa hewan, baik hewan sakit maupun hewan sehat, bakteri maupun virus. Penelitian pada sampel manusia bisa jadi pada makhluk selain manusia penelitiannya, bisa jadi penelitiannya pada sampel dari manusia. Jadi gak wongnya yang diteliti, tapi organnya, darahnya, urinnya, jaringan tubuhnya itu juga bisa diteliti. Termasuk juga langsung pada manusia. Jadi orang itu bisa diteliti secara langsung orangnya, baik orang sehat maupun sakit, anak, hamil, orang tua dan sebagainya. Perjalanan etika penelitian ini saya lompati dulu ini. Jadi teman-teman, sejarah kelam penelitian yang ada di dunia itu pernah mengalami masa-masa kelam pada awal-awal atau pada dekade era tahun 1940-an, 1930-an itu penelitian itu dilakukan itu karena waktu itu belum diatur seperti sekarang. Penelitian itu semacam membanding juga ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh para Nazi ya. Tahu Nazi? Tahu. Ya. Nazi itu meneliti ini ya. Orang itu
apa ya, barang yang diteliti itu ada yang tahanan biasanya ya. Tahanan itu biasanya dijadikan sebagai objek penelitian. Tahanan-tahanan perang itu disuntik obat macam-macam, diberikan zat macam-macam, terus nanti diteliti. Ya korbannya meninggal, ada yang sama, ada yang macam-macam ya. Jadi mereka seperti menyuntikkan virus tuberkulosis ya. Jadi mereka menyuntikkan itu tidak hanya pada ini ya tahanan perang, tetapi musuh-musuh politik mereka. Masih ingat musuh Nazi siapa? Yang dilakukan pembantaian secara massal pada peristiwa Holocaust? Orang-orang Yahudi ya. Mereka itu melakukan semacam anak-anak ataupun keluarga orang-orang Yahudi itu diberlakukan sebagai objek penelitian, sehingga mereka ada yang diambil organ tubuhnya, terus disuntikkan dengan obat kimia, juga disuntikkan dengan obat dengan virus TBC ya. Jadi mereka langsung diberikan virus TBC, terus diteliti ini kalau diberikan obat ini hasilnya seperti apa, kalau ini diberikan obat ini seperti apa. Jadi orang itu diperlakukan sebagai kelinci percobaan, gitu ya, pada era-era dulu ya. Termasuk juga ini ya, pembekuan. Jadi tahanan perang itu sampai diteliti seberapa mereka itu tahan terhadap hawa dingin ataupun air dingin. Mereka itu dimasukkan di sebuah kolam ataupun di sebuah disiram dengan es dan sebagainya. Mereka bertahan sampai berapa hari itu dilakukan sama. Ngeri kan ya? Termasuk juga anak-anak seperti ini ya ini adalah anak korban daripada Indonesia. Nah, ini sekali lagi adalah ketika penelitian itu tidak kita kendalikan, ketika penelitian itu tidak kita kontrol, maka akan jadi begini. Ini yang nampak saja loh, itu yang tidak nampak. Terus juga ada penelitian terhadap ini cedera kepala. Jadi itu orang itu dipukuli terus kepalanya sampai tahan berapa hari, sampai berapa bulan, itu dipraktekkan betul sama orang lain dengan alat. Terus juga gas berbahaya. Jadi orang-orang yang diasupin dengan gas berbahaya. Nah, sekali lagi ini adalah eksperimen yang pernah dilakukan sebelum penelitian itu diatur. Termasuk ini yang juga berbahaya. Ibu-ibu, wanita-wanita juga dieksperimen, dia disterilkan, diuji ininya alat reproduksinya dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini adalah masa lalu daripada penelitian, sehingga pada tahun 1947 muncul kode Nuremberg ya. Ini adalah sebuah kota di mana? Nuremberg di Jerman ya. Ini adalah sebuah deklarasi di mana berisi 10 pasal, termasuk penelitian eksperimen harus bertahap, dilakukan orang yang kompeten dan tidak menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis. Ya, jadi setelah kejadian itu baru muncul deklarasi seperti ini ya. Termasuk juga Deklarasi of Human Rights pada 1948. Ini dipicu oleh bom nuklir di mana? Di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang dilakukan oleh siapa? Pengebomannya Amerika, berarti oleh tentara sekutu ya. Terus dilanjutkan juga pada deklarasi Helsinki ya. Ini dipicu oleh penelitian obat yang namanya tholamide yang diberikan pada ibu-ibu hamil, tetapi efeknya anak-anaknya itu jadi cacat, sehingga muncul deklarasi Helsinki. Termasuk deklarasi yang lain ya, Belmont Report, hak sipil PBB. Nah, termasuk juga
SIOM pada waktu itu ya, ini adalah sebuah lembaga penelitian, Council for International Organization of Medicine Science. Ya, ini SIOM ini adalah salah satu ini ya, organisasi di bawah WHO, kolaborasi antara WHO yang khusus membidangi masalah medis ya, membidangi masalah medis, penelitian yang membidangi masalah medis ya, termasuk NTS-nya, terus masuk juga Universal Declaration of Bioethics and Human Rights, ini diterbitkan oleh UNESCO yang terbaru tahun 2005, termasuk ini terakhir juga tahun 2015. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, harapan kami teman-teman juga sudah mulai paham penelitian itu seperti apa di sana, sehingga akan kita atur dan aturannya akan kita sampaikan pada forum ini. Oke. Prinsip dasar etika penelitian. Yang pertama itu, kalau mau meneliti, prinsipnya adalah autonomi, kebebasan. Mau ikut penelitian atau tidak mau ikut penelitian itu bebas, tidak boleh ada paksaan, itu autonomi ya. Terus benefit, ada manfaatnya. Jadi kalau penelitian itu tidak ada manfaatnya itu tidak boleh.